Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya, walaupun dalam keadaan yang berjauhan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Yang kami hormati dosen pengampu metodologi pembelajaran bahasa Arab, yaitu Mu'alim Iqbal MPDI, serta kawan-kawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan ini, saya Siti Hapsah sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi hari ini, yang mana anggota kelompok 4 yaitu Ermanidia Halimah HSU Idayati 2907-2001, Nur Laila, Rita Jannatul Ma'wa, dan saya sendiri Siti Hapsah. Langsung saja, untuk membuka diskusi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Dipersilahkan. Baiklah, sebelum kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi metode atau strategi pembelajaran bahasa Arab, kita akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Nah, jadi strategi itu mencakup metode, prosedur, teknik, ataupun taktik yang memudahkan kita dalam memahami suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah rencana atau rangkaian tindakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, di dalam strategi itu berisi tahapan-tahapan. Guru berusaha sedapat mungkin memilih strategi pembelajaran yang sesuai agar tujuan pembelajaran tercapai. Baiklah, selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran bahasa asing. Sebagai guru, hendaknya mengetahui faktor-faktor tersebut agar dapat membantu guru dalam memilih suatu metode dan mengevaluasinya. Di antara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Setiap guru hendaknya memperhatikan tujuan pembelajaran. Karakteristik tujuan yang akan dicapai sangat mempengaruhi penentuan metode, sebab metode tunduk pada tujuan, bukan sebaliknya. Jika tujuan program untuk kemahiran menulis dalam bahasa asing, membaca, berbicara, atau menerjemahkan, maka metode pembelajaran yang digunakan harus sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut. Nah, setiap pelaksanaan pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penyelenggaraan pembelajaran bertujuan agar peserta didik sebagai warga belajar akan memperoleh pengalaman belajar dan menunjukkan perubahan perilaku, di mana perubahan tersebut bersifat positif dan bertahan lama. Pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang tidak hanya akan menambah pengetahuan peserta didik saja, tetapi ia juga berpengaruh terhadap sikap dan cara pandang peserta didik tersebut terhadap realitas kehidupan. Baik, selanjutnya B. Materi pelajaran. Materi pelajaran adalah sejumlah materi yang hendak disampaikan oleh seorang guru
untuk bisa dipelajari dan dikuasai oleh peserta didiknya. Dalam mempelajari bahasa Arab, seorang siswa hendaknya menguasai 4 maharat, yaitu istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Pada bagian ini, hal yang perlu diperhatikan dalam materi pembelajaran adalah apa materinya, seberapa banyak materinya, dan bagaimana tingkat kesulitan materi yang hendak dipelajari. Selanjutnya, C. Peserta didik. Peserta didik sebagai subjek belajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik minat, bakat, kebiasaan, motivasi, situasi, sosial, dan lingkungan keluarga. Perbedaan peserta didik dari aspek psikologis seperti sifat pendiam, superaktif, tertutup, terbuka, periang, pemurung, bahkan ada yang menunjukkan perilaku-perilaku yang sulit untuk dikenal. Semua perbedaan tadi akan berpengaruh terhadap penentuan metode pembelajaran. Usia siswa sangat mempengaruhi metode pembelajaran. Metode yang cocok untuk anak-anak bisa jadi tidak cocok untuk orang dewasa. Demikian juga sebaliknya. Metode yang cocok untuk orang dewasa bisa jadi tidak cocok untuk anak-anak. Dan juga minat siswa. Jika murid tertarik untuk mempelajari bahasa tertentu, maka guru akan lebih mudah memvariasikan metode mengajarnya karena muridnya mempunyai motivasi untuk belajar. D. Situasi. Situasi kegiatan belajar merupakan setting lingkungan pembelajaran yang dinamis. Guru harus teliti dalam melihat situasi. Jika pembelajaran bahasa Arab dilaksanakan dalam waktu yang singkat, maka materi atau tujuannya harus dibatasi. Namun, jika waktu yang disediakan cukup lama, maka materi pembelajarannya pun bisa diperluas lagi. Jadi, tergantung waktu pembelajaran. Selain itu, guru tidak harus melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, bisa juga di alam terbuka. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhitungkan ketersediaan waktu. Rancangan belajar yang baik adalah menggunakan alokasi waktu yang dihitung secara terperinci agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Tidak ada waktu yang terbuang. Selanjutnya, fasilitas. Fasilitas dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Oleh karena itu, ketiadaan fasilitas akan mengganggu pemilihan metode yang tepat. Seperti tidak adanya laboratorium untuk praktek, jelas dengan itu kurang mendukung penggunaan metode eksperimen atau demonstrasi. Selanjutnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara program pembelajaran bahasa Arab yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan media seperti kaset, film, gambar, laboratorium, kartu, dan sebagainya, dengan program pembelajaran bahasa Arab yang tidak memiliki fasilitas. Jadi, jika pembelajaran menggunakan sebuah fasilitas, tentu akan menjadi lebih menyenangkan dan bisa menjadi lebih efektif. Ketersediaan sarana dan banyaknya fasilitas media pembelajaran sangat mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Dan fasilitas pembelajaran berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran. Bagi sekolah yang telah memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap, ketersediaan fasilitas belajar bukan lagi suatu kendala. Namun demikian, tidak semua sekolah memiliki fasilitas pembelajaran dengan standar yang diharapkan. Keadaan tersebut hendaknya tidak menjadi suatu hambatan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang tetap, mampu menjangkau tujuan pembelajaran. Dan pada kondisi tertentu, guru-guru yang memiliki semangat serta komitmen yang kuat akan tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. F. Guru. Salah satu faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran bahasa Arab adalah guru. Setiap orang memiliki kepribadian, kebiasaan, dan pengalaman mengajar yang berbeda-beda.
Kompetensi mengajar biasanya dipengaruhi pula oleh latar belakang pendidikan. Guru yang berlatar belakang pendidikan keguruan biasanya lebih terampil dalam memilih metode dan tepat dalam menerapkannya. Sedangkan guru yang berlatar belakangnya kurang relevan, sekalipun tepat dalam menentukan metode, namun sering mengalami hambatan dalam penerapannya. Jadi untuk menjadi seorang guru pada intinya harus memiliki jiwa profesional. Jika seorang guru belum pernah mengikuti pelatihan berkaitan dengan metode pembelajaran bahasa asing, baik sebelum atau selama mengajar, sulit baginya untuk menerima atau menerapkan sebuah metode. Dan juga banyak guru yang mempunyai kecenderungan mengajar dengan menggunakan metode yang ia gunakan ketika ia dahulu belajar bahasa tersebut. Seolah-olah ia mengatakan kepada muridnya, belajarlah kalian seperti saya dulu belajar. Guru memang dituntut untuk selalu menunjukkan performa yang selalu prima dalam setiap pembelajaran yang diampunya. Namun demikian, guru tetaplah manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Memilih suatu metode pembelajaran pun harus menimbang kesanggupan guru. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi dalih pembenaran bagi guru untuk menunjukkan performa yang terlalu apa adanya dan yang biasa-biasa saja. Jadi di sini, guru dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam proses pembelajaran dan memilih metode yang tepat dalam pembelajaran beliau. Sekian dari Ulun. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi strategi belajar mengajar dalam proses pembelajaran tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di dalam maupun di luar pendidikan formal. Dengan demikian, pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. Upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan harus diarahkan dengan melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuannya akan dicapai, yang kedua, materi pelajaran, yang ketiga, peserta didik, keempat, situasi, kelima, fasilitas, dan yang keenam, guru. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.